Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nurlahi dengan NIM 20.111.0052. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih yang umum dan khusus dan kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Kaidah-kaidah fikih yang umum dan khusus. Kaidah-kaidah fikih yang umum contohnya al-ijtihadu la yunqadu bil istihadi. Artinya istihad yang lalu tidak dibatalkan dengan istihad yang kemudian. Kaidah yang berhubungan dengan perubahan. Contohnya taghayyurul ahkami bihasabi taghayyuril azmiyati wal amkinati wal ahwali wan niyati wal awaidi, yang artinya perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat. Kaidah-kaidah khusus. Yang pertama, kaidah fikih dalam bidang ibadah. Contohnya, al-aslu fil ibadati tauqifu wal atiba'u, yang artinya hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah. Yang kedua, kaidah khusus di bidang muamalah. Contohnya, al-aslu fil muamalatil ibahati illa ayyadulu dalilu ala tahrimihi, yang artinya hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, kaidah khusus di bidang hukum keluarga. Contohnya, al-aslu fil ibdoi tahrimi, hukum asal seks adalah haram. Yang keempat, kaidah fikih dalam bidang jinayah. Contohnya, la jarimatu wala uqubata bila nas, tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa nas. Yang kelima, kaidah fikih dalam bidang siyasah. Contohnya, tasarruful imamu ala riyati manutun bil maslahati, yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Yang keenam, kaidah fikih dalam bidang qada, yang artinya atau peradilan dan hukum acara. Contohnya, hukmul hakimi fi masailil ijtihadi yarfa'ul khilafa, yang artinya hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Seringkali manusia dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan, termasuk dalam menentukan sebuah hukum. Untuk itu, sebelum memilih, kita harus menentukan skala prioritas sehingga tahu mana yang lebih penting dan kurang penting. Ciri keadilan menurut para ulama salah satunya adalah kemampuan untuk memilih sehingga bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Contohnya seperti kaidah dira'ul mafasidu muqaddamu ala jalibil masolih, yang artinya menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Maksudnya adalah jika dalam waktu bersamaan kita dihadapkan dengan pilihan menolak mafsadat atau meraih maslahah, maka yang harus didahulukan adalah menolak mafsadah. Kemudian contoh kaidah selanjutnya adalah al-maslahatul 'amatu muqaddimatun ala maslahatil khossati, yang artinya kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Maksudnya, kaidah ini adalah jika ada benturan antara kemaslahatan umum dan khusus, maka dahulukanlah maslahat umum, karena dalam maslahat umum terkandung maslahat khusus. Dan selanjutnya, kaidah yang ketiga yaitu idza ta'arada mufsidatani ra'i a'dhamahuma dororon birtiqabi akhafahuma, yang artinya apabila dua mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil. Contohnya operasi organ tubuh. Operasi ini bisa jadi mudarat, namun jika tidak diamputasi lalu mengakibatkan penyakit berkepanjangan bahkan membahayakan nyawa, maka lakukanlah operasi itu. Yang keempat, mura'atul maqasidi muqaddimatun ala ri'ayatil wasaili abadan, yang artinya memelihara tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara mencapai tujuan.
Contohnya seperti sholat itu tujuan, sedangkan menghadap Ka'bah itu syarat dan wasilah, sehingga sholatnya harus dilakukan walaupun arah kiblatnya tidak tepat betul. Yang kelima, am-mutawaffaqu alaihi muqaddamu alal mukhtalifi fihi, yang artinya yang disepakati didahulukan dari perbedaan. Contohnya, mengikuti pendapat menurut ijma didahulukan daripada pendapat perseorangan. Yang keenam, hafdul mauzudi ula mintahsilil mafkudi, yang artinya memelihara yang telah ada lebih utama daripada menghadapkan yang belum ada. Kaidah ini menegaskan lebih baik menjaga dan memanfaatkan apa yang sudah ada atau apa yang kita miliki daripada mengangan-angan sesuatu yang belum tentu ada. Yang ketujuh, iza ta'aradul mani'u wal muqtadu yuqaddimul mani'a, yang artinya apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang seharusnya, yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukanlah yang mencegah. Kaidah yang ke-8, al-istidamatu aqwa minal ibtidai, melanjutkan hukum yang telah ada lebih kuat daripada memulai. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu al-ahdu bil wasiqati wal amali bil ihtiyati fi babil ibadati ula, yang artinya mengambil yang terpercaya dan berbuat dengan hati-hati dalam bab ibadah adalah lebih utama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.